Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, di sini saya Syifa Salsabila akan menerangkan tentang konsep pendekatan perilaku. Jadi, ini adalah pendekatan yang bergantung pada pendefinisian tujuan pendidikan. Dalam lingkungan yang sesuai, mengisolasi rangsangan yang mungkin menjadi hambatan bagi proses pembelajaran, dan mengidentifikasi penguat untuk respon siswa asalkan ada kontrol atas hal tersebut. Penguat setelah pola perilaku yang diinginkan mulai muncul, hingga konsep pendekatan ini menjadi lebih jelas. Pemiliknya, Pavlov dan Skinner, melihat bahwa pembelajaran terjadi sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respons. Jadi, jika stimulus ini muncul lagi, respons yang terkait akan muncul lagi, dan seterusnya. Pada asalkan hasil awal yang ditunjukkan oleh siswa tidak dapat diandalkan, pengalaman siswa harus diukur setelah jangka waktu tertentu. Untuk memastikan kelangsungan hidupnya, hal ini berakar pada penyebut bahwa behavioris mengabaikan proses internal yang berada di balik perilaku nyata. Dan oleh karena itu, konsep seperti motivasi, perasaan, persepsi, dan ingatan tidak penting dalam pendekatan ini yang bertentangan dengan tren psikologi saat ini. Jadi, saya dapat mendefinisikan pendekatan perilaku berdasarkan apa yang telah disajikan sebagai berikut. Ini adalah pintu masuk yang menghubungkan rangsangan dengan terjadinya respons tertentu. Untuk menjelaskan proses pembelajaran yang bergantung pada tujuan perilaku dari berbagai jenis, dan untuk menyediakan lingkungan yang sesuai di mana rangsangan yang mungkin menjadi penghambat proses pembelajaran dikecualikan, terlepas dari proses internal yang ada di belakangnya perilaku. Ciri-ciri kecenderungan perilaku dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar adalah proses yang berubah, dan perilaku dalam arti berarti juga sedang berubah. Yang kedua, pendidikan. Ke arah ini dengan segala prosesnya adalah mempelajari kebiasaan dan keterampilan, dan tujuan dari arah ini adalah untuk meningkatkan jumlah kebiasaan dan keterampilan peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik. Yang ketiga, belajar tidak lepas dari perkembangan. Untuk selanjutnya, teori pembelajaran dan pendekatan perilaku. Yang pertama yaitu ada teori perilaku rasional. Itu yang pertama. Teori-teori ini percaya bahwa proses belajar adalah pembentukan asosiasi antara rangsangan lingkungan dan respons spesifik, konjugasi, dan teori William Estes. Yang kedua, teori perilaku fungsional. Teori-teori ini menekankan fungsi yang dilakukan perilaku dengan fokus pada menghubungkan proses yang terbentuk antara rangsangan dan perilaku. Di antara para pionir dan teori mereka adalah teori Thorndike atau model trial and error, Cargill atau motivasi teori, dan teori Burch F. Skinner atau bisa disebut dengan pembelajaran prosedural. Yang kedua, ada teori kognitif. Teori-teori ini berhubungan dengan proses yang terjadi dalam diri individu, seperti berpikir, perencanaan, dan pengambilan keputusan, asalkan proses internal ini lebih memperhatikan dan fokus daripada manifestasi eksternal dari perilaku. Di antara pelopor dan teori mereka adalah teori Gestalt, teori perkembangan kognitif Piaget, model pemrosesan informasi, dan teori objektif Edward Thoman. Yang ketiga ada teori humanis. Dalam teori ini,
manusia bebas dengan pilihan dan tindakannya, dan keputusan tidak dapat diproyeksikan pada lingkungan atau keadaan sekitarnya, dan karena itu berfokus pada prinsip-prinsip manusia, dan lebih khusus lagi pada emosional. Aspek dan di antara pelopornya adalah filsuf Prancis Sartre dan psikologi Roger dan Maslow. Keempat, pemikir Stalozzi, Froebel, dan Montessori. Untuk selanjutnya ada teori sosial. Ide teori ini diringkas dalam pandangannya tentang manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, dipengaruhi oleh mereka dan berinteraksi dengan mereka. Dan dari teori yang menjelaskan belajar dari sudut pandang sosial, teori pembelajaran dengan observasi, imitasi, dan simulasi, dan teori pembelajaran sosial. Karakteristik materi pendidikan berdasarkan teori perilaku pembelajaran dan aplikasinya di dalam kelas. Mungkin salah satu karakteristik terpenting dari materi pendidikan berdasarkan teori perilaku adalah bahwa materi tersebut bekerja untuk mendefinisikan tujuan dengan jelas dan tepat dengan cara perilaku yang dapat dilakukan, diukur, dan memungkinkan merancang tugas pendidikan dengan menghubungkan ke tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain untuk memecah konten menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dengan mudah dipelajari, dan langkah-langkah ini harus dirancang untuk mendorong pembelajaran mandiri, sambil menyediakan sarana untuk segera penguatan agar pelajar memastikan kebenaran dari tanggapannya dan menyadari tingkat kemajuannya, dan tidak pada guru pemimpin atau asisten manapun. Beberapa penerapan teori perilaku di kelas juga dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, perilaku adalah hasil dari keadaan khusus dan penguatan digunakan untuk memperkuat dan mendorong perilaku. Yang kedua, guru menggunakan penonaktifan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, hati-hati dalam mengeneralisasi dan berikan penjelasan sederhana saat memperkuat untuk memperjelas proses yang membedakan antara bala bantuan yang berbeda dan perilaku yang diinginkan. Yang keempat, pengajaran program adalah salah satu jenis aplikasi terpenting dalam teori perilaku yang mengarah pada pengajaran yang berhasil dengan menggambarkan perilaku akhir dengan menggunakan jenis penguatan khusus dengan topik yang sulit dan tidak menarik untuk memotivasi mereka dan mendorong mereka untuk sabar dan ketekunan. Untuk selanjutnya, keuntungan dari pendekatan perilaku terhadap kurikulum. Yang pertama, pelajar. Fokus dari proses pendidikan dan pendekatan ini membantu dalam mengevaluasi aktivitas dan pencapaiannya. Yang kedua, guru. Pendekatan ini membimbing pengajarannya dengan baik, menghemat waktu dan tenaga selama proses mengajar, meningkatkan kepercayaan dirinya, dan mendorong untuk menggunakan berbagai cara dan aktivitas. Yang ketiga, konselor pendidikan. Pendekatan ini berguna untuk menjadikan tujuan perilaku sebagai penentu dan kriteria penilaian. Yang keempat, ada kurikulum. Pendekatan ini membuat proses konstruksi lebih mudah dengan jelas, mendefinisikan tujuan kurikulum, dan membantu dalam mengevaluasi topik kurikulum. Yang kelima, ada proses pendidikan. Pendekatan ini membuat proses pendidikan jelas dan spesifik, dan membantu dalam memilih pengalaman dan kegiatan yang berbeda, dan melalui itu menentukan keberhasilan atau kegagalan kurikulum. Yang terakhir, ada kekurangan dari pendekatan perilaku terhadap kurikulum. Yang pertama, mungkin tidak cocok untuk sejumlah besar sektor. Yang kedua, dapat menghambat proses inovasi atau kreativitas karena pola tersebut berulang. Yang ketiga, partisipasi aktif pelajar dibatasi, yang memperkuat kepasifannya. Yang keempat, tidak terlalu memperhatikan aspek batin dan minat serta kecenderungannya secara jelas. Mungkin cukup. Yang kelima, ada
Yang keempat, tidak terlalu memperhatikan aspek batin dan minus serta kecenderungannya secara jelas dan spesifik. Yang kelima, ada mengabaikan aspek emosional dan antara guru dan pelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.